Kasus ini akan terus digunakan untuk memastikan peran para tersangka dan untuk mencari keterlibatan tersangka lainnya. Namun, kasus judi online ini tidak. Di tengah gencarnya pembangunan nasional, generasi muda Indonesia justru dihadapkan pada ancaman serius, yaitu maraknya online gambling. Riset kata data Insight Center dan Popular Institute pada Januari 2023 menunjukkan data yang mengkhawatirkan. 14% orang dewasa di Indonesia terpapar online gambling, dan 4% diantaranya mengaku pernah bermain online gambling. Angka ini kian memprihatinkan karena mayoritas pelaku online gambling adalah remaja. Kemudahan akses internet dan minimnya edukasi mengenai bahaya online gambling menjadi faktor utama yang mendorong remaja terjerumus ke dalam dunia perjudian online. Tingginya angka kasus online gambling di Indonesia tak lepas dari rendahnya tingkat literasi hukum dan moral, khususnya di kalangan remaja. Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang bahaya online gambling membuat mereka mudah tergoda dan terjerumus ke dalam dunia perjudian online. Dampak negatif online gambling tak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak moral bangsa dan menghambat pembangunan nasional. Generasi muda yang terjerat online gambling akan kehilangan masa depan gemilangnya dan menjadi beban bagi bangsa. Apabila saya terpilih dan diamanahkan untuk menjadi seorang legislator, maka saya akan mengambil kebijakan dan memaksimalkan 3 fungsi utama yang dimiliki DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, saya akan memonitor kembali pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap masih belum komprehensif dalam menjerat pelaku kasus online gambling. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan KPI serta lembaga penyiaran publik guna meningkatkan mutu literasi sadar hukum di Indonesia. Yang ketiga, mengawasi sistem kerja penegak hukum negeri dalam menangani kasus pelanggaran demi meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, mengalokasikan dana APBN kepada departemen terkait dalam rangka pemberantasan online gambling. Yang kelima, mengalokasikan dana APBN kepada lembaga penyiaran Indonesia guna membantu berjalannya program siaran literasi sadar hukum. Online gambling bagaikan racun yang menggerogoti moral bangsa, khususnya generasi muda. Upaya bersama untuk memeranginya dengan meningkatkan literasi hukum dan moral, menegakkan hukum tegas, menyediakan alternatif positif, serta peran aktif masyarakat mutlak dilakukan menuju Indonesia emas, bebas online gambling, dan generasi muda yang cemerlang.